Good morning, selamat pagi, selamat pagi. Ruang GM mana lagi? Demi menghindari dari semprotan warga geng duet, jadi saya minta izin untuk pinjam ruang GM Fitness First Pacific Place lagi. Kak Iwet, hari ini pipeline-nya apa? Nggak ada. Hari pertama nggak ada jadwal. Tadi malam tidurnya nggak. Oh, ntar deh diceritain sama Dave aja barengan ya. Kita kumpulin dulu teman-teman semua untuk yang ikutan live siaran pagi geng duet pagi hari ini. Ya, Dave Iwet balik lagi di siaran pagi dari jam 7 sampai jam 8. Ini adalah siaran pagi live TikTok pertama di Indonesia. Enjoy, terima kasih. Selamat pagi. Ada beberapa hal yang lucu sih setelah gue resign, tapi nanti aja diceritain bareng sama Dave yang gue rasain gitu ya. Tapi ya sangat dimaklumi sekali. Cuma juga kegiatan gue juga sebenarnya nggak off banget juga, nggak yang terus tiba-tiba nothingness gitu, nggak juga. Masih ada beberapa hal yang harus dikerjakan sampai pertengahan bulan ini sebelum akhirnya nanti bisa bener-bener full libur gitu ya. Eva Cho baru tahu. Eva nggak lihat Instagram aku, mungkin silahkan dicek, di sana juga ada sebenarnya. Laser, good morning, selamat pagi. Hai Wildan pasti sudah di LRT pagi hari ini ya kan, jam 7 biasanya udah di jalan dia. LRT itu kalau jam segini penuh apa enggak sih? Happy apa enggak? Ya happy. Wicked bagus banget. Yes, Wicked is so good. Kak Iwet apa nih? Pakai caps lock loh. Oh my god. Kenapa nggak nunggu PHK aja biar dapat pesangon? Jawabnya gimana ya kalau ditanya kayak gitu guys? Boleh bantu nggak guys? Ntar kalau gue jawab gue dibilang sombong, dibilang angkuh, dibilang songong. Pagi hari ini bahas kehidupan aja. Emang kenapa kehidupan? Jatuhnya pensiun dini. Oh ini dia nih udah hadir. Ngopi-ngopi. Kenapa sih sok lihat-lihat gitu mukanya? Bluetooth-nya lupa dimatiin. Siapa? Oh. Hai, selamat pagi. Di kantor siapa pagi hari ini? Apa? Di kantor siapa? Warna dindingnya pink. Putih. Itu putih ya? Kok kayak pink sih? Putih. Kayak pink muda deh. Oh lu di gym ya? Lu di gym ya? Abu-abu. Lu di Fitness First ya? Yes. Lu di kantor Pak Manager ya? Pak GM. Pak, astagfirullah. Bapak GM, makasih lo kantornya boleh dipinjem buat siaran pagi. Tadi malam gue langsung WhatsApp karena Reza PT gue bilang hari ini ada jadwal 8.30 mas, katanya gitu. Siap Res, kalau gitu langsung gue kontak. Aku pinjem ruangan dong, aku mau live besok pagi. Boleh, siap dikondisikan. Hadirlah gue di sini. Oh, ini ruangannya siapa? Coba aku mau bilang makasih. Pak GM. Namanya? Pak GM. Oke. Pak GM Fitness, makasih ya. First, Fitness First, jangan sampai kurang.
Pak GM Fitness First, makasih teman aku udah boleh pinjem ruangannya ya. Fitness First PP. Fitness First PP, makasih ya. Aduh, terima kasih, thank you. Ateng bawa kayu, thank you. Jaka Sembung bawa golok. Nggak nyambung, Gob. Selamat pagi. Enak deh tidur dengan kondisi jadwal hari ini cuma satu ya. Terus nge-gym tuh nggak perlu diburu-buru ya. Abis nge-gym tuh masih bisa toto-toto gitu, nggak pakai kedadap-dadap gitu. Enak banget rasanya. Iya, gue sih cuma mau ngasih tau aja ya sama Fitness First PP, hati-hati deh sama member yang namanya Iwet Ramadan. Hari ini dia pinjam kantor, besok dia bawa koper, Toto pindah loh. Dia tuh sebetulnya nyari penampungan, bukan nyari tempat fitness. Karena saya tuh lagi ambisi, jadi saya kalau bisa tuh 2 kali sehari. Makanya saya mau pagi udah di sini, saya goler-goler dulu, sore saya di sini lagi gitu. Sehari 2 kali nge-gym. Keluar-keluar dari gym lu udah pengen jadi Hyancen ya? Iya bener. Hyancen tuh di sini nggak sih gymnya? Di situ sama pacar, sama itu juga. Sama temennya. Apa tadi ya? Belum juga 10 menit. Belum 10 menit. Nah gue suka lihat-lihat dia ada di sini. Ada. Iya bener. Tapi sendiri kok, nggak berdua dia tuh. Ada sendok garpu. Sendok garpu hadir. Sambil kita menunggu apa? Gue punya permainan, boleh nggak? Nggak mau main-mainan. Lu main ya? Ini kayak anak-anak zaman sekarang. Kemarin gue diajakin. Tapi nggak lama-lama. Orang pada pengen cerita bahas kehidupan. Ini nggak lama-lama, botak. Ini kemarin gue ditantangin sama ponakan gue main ini. Ini namanya ASMR game. Jadi lu denger dari suaranya, lu tebak gue makan apa. Oke. Nggak penting banget permainan ini. Ini permainan anak sekarang. Ini permainan anak SD. Gue tahu lo makan apa. Coba sekali lagi. Mana? Bentar. Enggak, ini nggak lengkap. Harusnya ada suara krimnya. Coba krimnya gimana suaranya? Gue nggak suka pakai krimnya. Lu nggak suka pakai krimnya? Ih, gila. Ini sama nistanya sama orang makan bubur diaduk, tau nggak lo? Gue sukanya plain. Nggak bisa. Nggak bisa. Gue udah tahu lo makan apa. Main game sama lu mah ngatur. Nachos tutup merah kan? Nggak bisa. Main game sama lu mah ngatur. Nggak bisa. Itu harus pakai dipping sauce-nya. Udah habis. Gue selalu loh. Kalau ini giniannya masih ada, dippingnya udah habis. Lu gue tanya sama lo, masa udah habis? Gue kalau beli itu 1 toples, gue beli dippingnya 4. 2 yang tomato salsa, 2 yang cheese dipping sauce. Gue kan dikasih nih kiriman Natal, nggak beli. Kiriman Natal. Lu mah. Gitu. Ketebak nggak lucu ah? Lu juga soalnya terima ya? Iya. Kan nggak Natal Eca, kok Iwet dikirim? Iwet kan lebaran. Natal dong, Natal. Ini waktunya Natal. Lu nggak terima banget temennya happy, gila ya. Gue mau meralat aja ya teman-teman ya. Boleh nggak? Kan kita suka gitu ya. Maksudnya kalau ada yang salah, kita tahu yang benar, kita ralat. Oke? Kan sebentar lagi Natal. Ini udah masuk bulan Desember. Teman-teman kalau kirim kartu ucapan atau posting sesuatu buat teman-teman lain yang Kristen gitu ya. Bilangnya holiday season. Itu betul. Because this is the season for holiday.
Christmas time. Jangan kebalik ya. Bukan bukan Christmas season, holiday time. Itu tidak tepat. Oke, it's Christmas time, holiday season. Just to be correct. Gue kemarin ngabisin 1 toples, Bo. Makanya gue pagi ini mau 2 kali olahraganya. Yalah. Lu baca. It's not sinful. Eat this plain. It's not sinful to snack. Kalau makan itu dinikmati, jangan jadi penyesalan. Gue memang udah rencana, Wet. Gue kan juga nyemil itu nggak selalu ya. Kayak teman-teman kan tahu ya, kita suka makan coklat, kita suka makan dessert. Seminggu sekali aja. Gue tuh udah niat. Kan ini gue nggak punya kerjaan, Wet. Sabtu Minggu. Jadi gue udah bilang sama Eca, gue mau nyemil sambil binge watching favorite series gue di TV. That's what I did Saturday. Makan itu. Gue hari Sabtu. Gue Sabtu. Nah sekarang cerita weekend ya. Tunggu dulu. Ini pada nanya, itu apa? Itu namanya nachos tutup merah. Belinya di mana? Coba ke gramnya deh. @nachos tutup merah. @nachos tutup merah. Oke? Kalau mau beli langsung itu ada di Kemcik Pacific Place ada. Di Shopee juga ada tuh. Ya, nachos tutup merah. Oke, cari. Go. Silakan. Itu rekomendasi dari kita, guys. It's so good. Crispy, garing, apa tadi namanya, bukan sinful, not sinful, tapi kalau lo makan pakai dipping sauce-nya, tuh gue sampai ngeces, ya Allah. Itu ya, gue rasa kalau misalnya dicampur sama alpukat, tomato sauce-nya, oh my god. Jadi di salsanya pakai alpukat. Aduh, kelar tuh, kelar. Yang punya teman kita. Betul, itu punyanya Ersa Mayori. Sama potongin pakai daun ketumbar, koriander. Oh my god. Iya, jadinya guacamole. So good. So good. Kita tuh udah harus mulai hati-hati ya merekomendasikan jajanan, buku gitu ya. Karena geng duet itu gerak cepat. Kalau beli, bukan cuman mereka kalau abis beli barang yang kita rekomendasi mereka laporan, which we are very happy to see. Tapi kalau stok barang di toko terdekat rumah mereka habis, mereka juga laporan, say. Pipiltin stoknya habis, nyarinya gue. 5 mini habis, nyarinya kita. Ya. Sampai terakhir kemarin kolagena habis, gue kata gini, Malih, gue cuma minum aja, bukan distributor, bukan orang brandnya. Ya apa gitu. Gue tuh kan minum kolagena, cuma karena gue tahu faktanya kolagen itu bisa membantu berbagai macam hal dalam tubuh kita. Mulai dari kulit, rambut, kuku, sampai persendian. Kan udah umur 40 begini, Bo. Sendi kan udah kaku ya. Nah, asupan kolagen. Nah, hari Sabtu kemarin, Wet, gue pure nggak ngapa-ngapain. Gue udah niat, gue ikut kelas yoga, ball core, balance, latihan core. Abis itu gue ikut body pump. Itu ya, gue pas squat, pas deadlift, pas ngangkat, bunyi semua lutut gue, cetak. Kayak sepatu hak, tau gak lo? Makanya, lu tuh sehari berapa ya kemarin tuh? 2000 mg minimal kolagen asupan. 2000 gitu. Itu kalau kolagennya gue juga belum beli sih. Lu cobain deh, lumayan, Bo. Menghindari tulang keropos sama apa ya satu lagi ya kata iklannya ya, lupa lagi gue. Anyway, dia cantik kayak Song Hye Kyo. Weekend. Lu weekend ngapain? Mau lu dulu apa gue dulu? Gue sih weekend Sabtu nggak ngapa-ngapain. Seru berarti. I slept early. Hari Minggu gue ibadah nganter ponakan. Udah. Gue weekend gue padet, say. Ih belagu banget lu, Nek. Lo mau gue ceritain dari Jumat nggak sampai Minggu? Ih.
Mampus. Sebelum Iwet cerita kegiatan Jumat, teman-teman yang udah nonton bergabung di TikTok Dave Iwet siaran pagi, siaran streaming pertama di Indonesia. Jangan lupa di tap-tap pasukan orange dan di share dong. Kita tuh pengen deh ngerasain nembus di 4K lagi. Ih, bisa aja deh. 5K dong. Berapa? 5K. Oke, gue kan gak suka ditantang. 5K ya. Ya. Goal kita sebelum 2024 tutup, kita harus nyampe 5K kayak lari maraton ya. Ih, luar biasa, luar biasa. Udah 5K, mimpi satu lagi, gram followersnya _Dave Iwet 10.000 ya, sebelum tutup tahun ya. Iya ya, mimpi boleh dong. Iya boleh, nggak masalah. Gue seneng deh, setelah gue siaran sama lo ya, gue mulai punya lagi tuh mimpi-mimpi kecil-kecil gitu. Iya. Ya, tadinya kan gue kayak, udahlah. Sekarang mulai tuh gue ada ambisi-ambisi lagi. Ayo penonton 5.000 yuk. Ayo followers 10.000 yuk gitu. Mimpi kecil-kecil gitu yang kelihatannya remeh temeh tapi cukup menyenangkan kan ketika tercapai. Ternyata demikian. Lumidah ya. Oke, kegiatan. Ih, sibuk lo gue. Ngapain aja lu? Lu ketemu Bu Menteri ya? Dulu Jumat tuh kan gue last day Kamis tuh ya. Kamis yang gue dijemput pakai mobil karya wisatanya Ayu Dewi. Lu udah lihat belum mobil karya wisatanya? Gue tuh sebetulnya dikontak sama Ayu. Jadi kan teman-teman Iya, dia cerita. Teman-teman tahu ya, hari Jumat itu hari terakhirnya Iwet di kantor. Kamis. Hari Kamis hari terakhirnya Iwet di kantor. Ayu tuh WhatsApp gue tumben-tumbenan. Nah, tapi si Iwet juga memang gitu ya. Gue tuh nggak siapin hari spesial buat lo, karena kan lo tiap hari ngomong di siaran. Gue nggak mau dibikinin pesta, gue nggak mau dibikinin hari terakhir gue jadi mellow. Jadi I don't clear my day. Gue terima kerjaan, gue terima ini. Begitu Ayu ngajakin, yuk Kak kita makan supaya si botak nggak sedih. Gue jadi feel bad, tau nggak lo? Udahlah mana lo, acaranya sepi banget, isi cuman Ayu, Melanie sama Mosa, kan ketahuan kalau lo nggak punya temen. Ada Rena Median deh. Hah? Ada Rena Median. Ada Rena yang juragan berlian ya? Iya. Nah. Kemarin dibahas lagi. Hah? Iya, dia kata Rena gini, gila ya si Dave, inget gue gara-gara berlian gue. Terus Moza bilang gini, gak apa-apa, bagus, emang harus gitu, dibelain sama Moza. Iya harus gitu. Dua perempuan di Indonesia yang berliannya gede-gede, Rena sama Ina Thomas. ada Rena sama Dian Sastro. Ada Dian. Iya. Sedikit nih, ruangannya gede banget, dah nggak ada orang. Soalnya lu gitu sih, makanya lu lain kali nggak boleh gaslighting. Iya. Kalau pengen dibikinin pesta perpisahan ngomong aja, Weti. Enggak, gue nggak pengen. Anyway, Kamis kan last day. Jumat itu hari pertama gue mulai nggak ngantor lah, bisa agak relax gue. Makanya gue bisa ngintip lu tuh, nge-MC di PP. Ya kan, terus gue gini ngeliatin, jadi gue ngobrol sama temen gue. Udah lama kan gue nggak ngopi sore-sore gitu di mall, Bo. Jadi gue ngopi sama temen gue. Terus pas gue lewat, tapi kok lu cuman sebentar sih di acara Joe Malone di PP itu, lu nggak diundang ya? Enggak. Lu pengunjung lewat-lewat aja? Iya, gue warga. Oh iya, udah. Gue warga. Tahu diri. Gue warga, gue dadah-dadah aja gitu. Terus abis itu gue ke BSD. Gue ke BSD, ada dinner perayaan dari MMA Smarties untuk agen 1000 Sunlight. Oh. Gitu, sampai malam tuh gue. Terus hari Sabtunya adalah kita masih ngucapin selamat untuk Mbak Nini. Mbak Nini Wafiro baru saja dipilih menjadi Ketua Umum Perempuan Bangsa. Apa itu Ketua Umum Perempuan Bangsa? Perempuan Bangsa tuh organisasi non-profit organization, isinya perempuan-perempuan hebat di Indonesia yang punya misi memberdayakan perempuan Indonesia. Bagus deh, mereka kemarin bikin Munas, ada talk show-nya. Gue hosting, gue jadi moderator. Judul talk show-nya adalah Perempuan Berdaya Indonesia Jaya. Oh, itu ada Mbak Nini. Selamat ya, Mbak. Hai, congratulations Mbak Nini. Selamat. Keren deh, Dave.
kemarin tuh talk show gue itu isinya ada Rahayu Saraswati, lalu kemudian ada Ibu Veronica Tan, ada Mbak Nini, sama ada Ciki Fauzi. Oh, Ciki Fauzi anaknya Mbak Aya? Enggak dong, anaknya Mbak Ica, almarhum. Anaknya Mbak Ica? Iya, sama Mas Ikang. Iya. Ya, terus topik pembahasannya itu adalah bagaimana membuat perempuan Indonesia berdaya, gitu ya. Karena Indonesia nggak bisa jaya nih buat 2045 Indonesia Emas kalau perempuannya tidak berdaya. Bu Vero tuh sebagai Wamen KPPPA itu mengadres bahwa kondisi di Indonesia saat ini yang tercatat di KPPA ya, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, itu adalah hampir semuanya kasus kekerasan kepada perempuan. Oke. Itu kemudian jumlahnya gila banget, Bo. Terus kemarin diskusi lah, ini kenapa bisa jadi begini? Jawabannya satu, masalah ekonomi. Oh wow, jadi perempuan itu banyak mengalami kekerasan karena laki-laki banyak melampiaskan kemarahan mereka soal ekonomi? Bukan, karena mereka tidak berdaya secara ekonomi. Oke, jadi they feel less. Oke, so when women are powerless secara ekonomi, mereka merasa bahwa mereka boleh-boleh aja, berhak aja menerima ketidaksetaraan dari laki-laki. Yes, exactly. Dan itu disebabkan karena merekanya tidak berdaya. Maksud gue gini ya, ketika lo mau berdaya secara ekonomi, lo harus punya skill, lo harus punya ilmu, lo harus punya kemampuan, lo harus punya confidence. Bener nggak? Ya. Dan ketika itu terjadi, ketika itu tidak terpenuhi, akhirnya lo terima-terima aja. Lo mau dipukulin, lo mau disakiti secara verbal, Ya. dia ngikut aja. Dan itu yang kemudian kemarin jadi pembahasan gitu. Akhirnya disimpulkan apa tuh? Bahwa untuk perempuan bisa berdaya, perempuan bisa speak up ketika mereka mengalami kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Mereka harus berdaya dengan skill. Skill itu apa aja? Ilmu pengetahuan, kemampuan mereka, kemudian pendapatan mereka, sama satu lagi adalah jadi diri sendiri. Ya, true. Mereka harus bisa menghargai dirinya dulu, baru mereka bisa mendapatkan itu semua. Ya, betul. Ini mungkin gini ya, kalau teman-teman yang lagi nonton duet tinggal di kota besar sama seperti Iwet sama saya, mungkin agak sedikit sulit untuk bisa membayangkan, masih ada ya emang perempuan yang tidak berani speak up, perempuan yang tidak punya skill di dalam hidup. Kayaknya sih kalau kita mau minggir dikit dari kota besar, banyak banget perempuan di daerah yang begitu. Yes. Perempuan yang tidak memiliki skill, kalau mereka menerima ketidaksetaraan perlakuan oleh suami di dalam rumah tangganya, they cannot live because living is not a luxury option that they have. Mau hidup dari mana kalau mereka tidak bergantung kepada laki-laki? Itu membuat laki-laki menjadi raja dan terlalu semena-mena. True. Dan kemarin dari Bu Vero dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak KPPPA bilang bahwa sekarang itu dari kementerian mereka lagi mempersiapkan kayak safety net buat perempuan-perempuan. Jadi mulai dari kayak panic button, dimana kalau sampai terjadi ada kekerasan, tindak kekerasan, itu mereka bisa menghubungi. Terus kemudian juga ada call center yang lagi diperbaiki sekarang. Terus kemudian kalau dari Mbak Rahayu Saraswati bilang di komisi, sebentar, jangan sampai gue salah, komisi 7, Mbak Nini correct me if I'm wrong. Di komisi 7 itu kan masalah kayak pemberdayaan ekonomi gitu ya. Itu dia mendorong sekali supaya terjadinya pelatihan-pelatihan untuk UMKM, ekonomi kreatif, supaya perempuan-perempuan bisa berdaya. Lewat kementeriannya, ternyata gue baru tahu, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak itu tidak melakukan program-program pemberdayaan. Oh. Tapi perlindungan. Sementara pemberdayaan itu ada di Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Ekonomi, Kreatif, gitu-gitu. Terus Kementerian Ekonomi Kreatif, di situ sebenarnya pemberdayaannya. Makanya sebetulnya ya at the back of it gitu ya.
as true as it may sound gitu ya, bahwa rencana untuk memperkaya skill program untuk skill untuk para perempuan, kan ada yang bilang ini itu kayaknya budaya patriarki nggak sih, stigma masyarakat nggak sih? Yes, itu betul. Contoh kecilnya aja deh, itu gue bahas tuh, dan teman-teman pasti terpapar ya. Komentarnya Prilly Latukonsina di salah satu podcast itu kan juga jadi everybody is talking about that. Lo nggak Wat? Ya. Yang Prilly bilang kayaknya tuh diskusi wawancaranya adalah topik, kok lo masih single sih? Lo kan cantik, lo pinter, lo berdaya lah sebagai perempuan. Kenapa lo masih single? Topik di umur-umur segitu kayaknya yang menarik tuh adalah itu. Kenapa lo masih single? Kenapa lo belum kawin gitu ya? Terus kayaknya ada satu celotehnya komentarnya Prilly yang bilang perempuan bukan salah apa ya? Aduh kok gue lupa ya. Perempuan dominan, bukan salah perempuan menjadi dominan, tapi salah laki-laki kurang mandiri, gitu-gitu deh. Ya. Itu kan jadi Prilly jadi disudutkan gitu ya. Dan gue di Spill the Tea dibahas dari sisi gosip tentunya. Iya. Hanya ingin membahas gini, makanya berhenti menormalisasi, merendahkan perempuan yang lebih mandiri dari laki-laki, lebih dominan dari laki-laki. Lah kalau lu sebagai laki-laki merasa terancam, jangan merendahkan perempuannya, tapi lu lihat diri lu perkaya diri lo. Kalau lu, if you felt insecure by women's power, women's independency, itu berarti karena emang lu nggak punya sumbangsi apa-apa Beb dalam hidup. Kalau katanya teman-teman adalah perempuan independen makin banyak, lelaki mapan lebih sedikit. Nah, by the way, ini menarik deh. Ternyata pembahasan ini tuh lumayan intriguing ya. Banyak yang komen di sini. Ada juga yang membawa ini ke ranah agama, Bob. Ya, ada yang bilang gini. Tapi nanti kalau perempuan udah berdaya, mereka jadi tidak butuh laki-laki. Gue tuh lupa kalimat persisnya Mbak Nini kemarin, karena Mbak Nini itu kan besar dari keluarga santri, dan dia punya pesantren loh, Bo, di Banyuwangi, like huge pesantren. Jadi masalah agama lu nanya deh sama dia. Intinya sekurang lebih gini, cuman gue nggak kalimat persisnya tuh gue nggak terlalu yakin ya. Tapi intinya gini, tidak pernah dibedakan loh dalam agama antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Aku suka komentarnya Dendi bilang gini, kita bisa loh membahas feminisme atau maskulinisme tanpa menjatuhkan salah satu gender. Iya gitu. Kenapa harus selalu ada yang menang dan ada yang kalah sih kalau ngomongin masalah gender? Nggak bisa ya dua-duanya equal gitu. Itu dia. Gue kemarin cuman gini, aduh nih kalau ada Dave ikut di sini seru nih, pasti lo ikut panas pembahasan kemarin. Bukan lagi. Lu kan sebagai pembela wanita. Terus gue lupa lagi quote lo kemarin tuh, pengen gue angkat gitu, lo gue bawa nama lo ke atas panggung, gue lupa quote lo. Jadi kalau lo mau nyebut-nyebut nama gue harus pakai poster dong, say. Gila. Pasang di LED ada muka lo ya. Iya, lo kayak acara-acara di luar negeri gitu. Teman siaran saya Dave Hendrik punya quote, ceting, foto gue di layar. Apa tuh lo bilang bahwa perempuan itu memang cenderung lebih double sulitnya atau apa gitu bahasa lo? Gue bilang dunia memang jauh lebih tidak adil pada perempuan, sehingga perempuan usahanya 2 kali lipat lebih berat dari laki-laki. Iya, sama kayak ceritanya John M. Chu soal minoritas di Amerika kan. If you want to be recognized, then you need to work it out twice the standard. Iya. Iya kan? Oke, itu Sabtu ya. Minggu, badan gue kayak digebukin. Tapi lo nginep di hotel mewah kayaknya. Itu karena kemalaman hari Jumat. Ih, gila fancy banget ya. Kemalaman melipirnya nginepnya di hotel tentrem. Beda loh kayak kita. Kita kemalaman nginepnya di Oyo. Karena gue, tapi ya udahlah, udah nggak usah dibahas yang itu. Anyway, gue nginep di Tentrem hari Jumatnya. Lanjut ya. Hari Minggu gue kecapean, Bo. Gue padahal hari Sabtu tidur 8.30, gue bangunnya jam 8 pagi hari Minggu. Enak ya? Gila.
badan gue ternyata kayak selama ini gue nahan kali ya. Terus gue rilis, gue bangun jam 8 gini. Gila, gue capek banget ternyata. Gelo. Terus abis itu, hari itu tuh seharian eventnya Yayasan Jantung di Hotel Marriott kemarin. Jadi kemarin itu adalah dalam rangka hari ulang tahunnya PERKI. PERKI itu adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Mereka bikin seminar. Si pagi sampai sore isinya dokter-dokter muda seluruh Indonesia. Ih, gue langsung gini, cari jodoh kali ini ya. Dokter ya? Wah, dokter semua. Like kabeh dokter semua dari seluruh Indonesia, rupa-rupa warnanya. Cakep-cakep dong. Yah, gue cuman gini, salah nih gue harusnya cek dulu siapa audiensnya. Tahu gini gue dandan. Iya. Kalau Ya gitu kan? lu masuk ke dalam ruangan pakai reok Ponorogo, sayang. Itu udah kayak Vidi Aldiano kan? Itu. Terus abis itu lucu deh. Malamnya gala dinner dong, ada awarding sama konser. Nah, konser ini isinya orkestra sama film. Jadi film pakai orkestra. Yang main dokter-dokter spesialis jantung dan kardiovaskular. Jadi mereka ternyata kan stres banget juga ya Bo hidupnya. Lu kebayang nggak sih? Ternyata Bo, gue ngobrol sama dokter Aryo. Dokter Aryo itu juga spesialis jantung dan kardiovaskular. Dia bilang gini, gue tanya, stresnya apa kalau dokter spesialis jantung dan kardiovaskular? Dia bilang gini, Mas, memvonis pasien dengan satu kondisi itu stressful loh. Iya. You are playing God, dia bilang gitu. Kalau ia tertangani, kalau enggak gimana? Menghadapi keluarganya seperti apa? Terus gue gini, oh gitu ya? Iya, makanya kita butuh stress reliever. Nah, dokter-dokter itu pada main musik lah. Konduktornya Dokter Radityo, ketuanya PERKI. Ih, keren loh. Keren loh. Sampai gitu-gitu. Wow. Keren. Oh, itu stress release-nya para dokter ya? Iya, macem-macem. Ada yang main futsal, ada yang nyanyi, ada yang main motor. Kayak dokter Ade, dokternya Rizarva, iya. Iya. Yes, Dokter Radityo Prakoso. Betul. Oh, apanya? Bukan yang si lumba-lumba? Bondan Prakoso beda, Kak. Tapi kan nggak salah dong kalau ring a bell ya Prakosonya. Nggak masalah. Udah, itu cerita gue weekend kemarin. Oh iya. Menarik, kamu sudah memantapkan posisi kamu di dalam peta jagat raya pergaulan ya kayaknya ya. Kalau kamu tuh mainnya tuh sama Bu Menteri, Bu Wamen, Komisi 1, 2, 3, 4, 9 gitu ya. Kalau gue kan udah mantap aja gitu. Gue kalaupun 9 tuh mainnya petak 9 ya, bukan Komisi 9. Emang udah jelas gitu ya. Lu tuh dengan dokter-dokter tapi bukan yang, gue kan kalau dokter tapi ketemunya dokter Sakta, tempat gue check up gitu. Kalau lu kan ketua perdogi gitu, lu ketua orari gitu, beda kasta. Emang ya udah nggak apa-apa, kita tuh saling melengkapi ya. Satu lagi. Kemarin pas lagi di acara itu gue ketemu sama Ibu Mada. Ibu Mada adalah CEO-nya Rumah Sakit Siloam TB Simatupang. Lah, yang rambutnya putih, rambut panjang? Bukan, Bu Mada rambutnya segini, nggak putih rambutnya. Oh, berarti gue belum kenal. Terus gue bilang, Dave itu di sana loh dioperasinya. Iya, aku tahu, dia bilang gitu. Iya. Terus gue bilang gini, Bu, kita tuh lagi bikin program mengurus diri. Kita mau ngajak pendengar kita untuk memulai gaya hidup check up. Doain ya. Doain ya, bisa kolaborasi ya. Iya, bilangin dong sama Bu Mada, gue tuh boleh dihitung sebagai pemilik saham loh
3 bulan sekali tuh gue tuh nyumbang duit 12 juta, 9 juta beli obat di rumah sakit ibu. Itu sumbangan gue loh. Udah berapa bulan? Kita hitung aja. Valuasi lo. Iya, gue tuh udah hampir 1,5 tahun loh. Tuh kalau gue beli reksadana, kaya loh gue. Terus gue bilang gini, Bu Mada, nanti aku main ya ke sana, aku ajak Dave. Gitu. Bu Mada bilang gini, ayo ngobrol-ngobrol sama aku, dia bilang gitu. Oh kemarin, padahal ya Iwet ya kemarin waktu acara Jomelon itu orang Jomelon nyariin lo loh, karena kan gue bilang gini, ada Iwet kan, gue wawancara Brandon Salim. Iya. Pas gue lagi wawancara Brandon, gue lihat muka lo, ada Iwet, terus Brandon mana? Jadi kan hari Jumat kemarin, itu hari apa ya Iwet? Hari Jumat, Bo. Hari Jumat kemarin. Lo mau nanya apa sih? Enggak, hari Jumat kemarin, gue kan nge-MC Christmas tree lighting di PP, iya kan? Betul. Nah, ada Iwet dateng, orang Jomelon tuh pas gue sebut nama lo, dia nyariin lo, tapi lo udah melipir. Yang lucu adalah, kan gue umumin di siaran pagi tuh, kalau gue akan nge-MC. Iya. Ada geng duet beberapa pada datang untuk foto lo sama gue. Masa? Iya. Datang, kan gue bilang ini, itu eventnya terbuka untuk umum apa enggak? Eventnya tuh di atrium, jadi sebenarnya kayaknya harusnya terbuka aja ya gitu. Ada beberapa datang gitu, ya udah cuma buat foto, terus habis itu dia pulang gitu. Dan beberapa say hello gitu, boleh nggak foto aku geng duet? Oh boleh gitu. Bentar ya, sebelum lo lanjutin, Wina Voice Talent. Persis, Win. Ini dia juga pertanyaan gue. Nih ya, gue quote lagi kalimatnya Dave Hendrik ya. Hari Jumat kemarin tuh hari apa ya, Wet ya? Oh tadi gue hari apa, Dave? Hari AIDS dunia. Hari AIDS dunia tuh tanggal 1, Dave. Hari Minggu ya? Iya. Oh bukan hari Jumat dong? Bukan dong. Iya. Pleset gue. Apa? Gue lihat tuh kemarin pas lu lagi interview Brandon, terus ada Christy juga kan, Christy yang penyanyi. Kesengklek dia kakinya. Patah, nggak tahu ngapain. Oh, olahraganya lumayan hardcore itu si Christy itu. Pantes. Terus abis itu gue udah duga pas gue kan pagi masih ada meeting, terus abis itu gue ke PP, gue ngeliat ada Christmas tree di atrium, terus gue gini, ini pasti nih nanti yang mau Dave MC-in gitu. Lo tau apa ya, kan ini Natal, it's holiday season right, semua orang bikin diskon. Plus kemarin ada Black Friday discount, di Jakarta udah ikutan tuh Black Friday discount ya. Ya, gue termasuk orang yang menikmati dan memanfaatkan. Gue beli buku di Periplus, terus ponakan gue, Bo, sepatu Nike, emang kan cuman mau sepatu Nike, apa sih itu yang putih yang dia pakai dance itu, ada deh, Nike itu. Air Force One. Nah, dia itu emang kan kalau beli barang, ya udah itu aja diulang-ulang. Dia selalu belinya itu Web. Udah 4 kali beli, rusak beli lagi, beli itu nggak pernah ganti. Bo, dari 1,6 diskon jadi 800.000. 50%? Mereka bilangnya Black Friday 20 plus 40 apa gimana deh. Wow. Beli gue pas dia butuh pula. Jadi gue termasuk memanfaatkan itu. Tapi gue cuman pengen ngasih tahu teman-teman. Di antara gempuran sale di kota Jakarta dan di mall-mall di ibu kota ini, sebelum lo memutuskan untuk beli barang, gue mau ngajak geng duet untuk nonton dokumenter, mau nggak? Oh, bentar. Apa ya judulnya? Let's Shop, This Shop, Buy Now. Buy Now. It's a story about how consumerism built. Yes. Ih, takut. Di Netflix. Ih, takut. Gue nonton itu gue bagi 2, sakingku napas gue engap. Kenapa, Bo? Karena teman-teman nonton ya di dokumenter itu. Dokumenter itu tuh memperlihatkan kepada kita bagaimana algoritma atau cara jualan itu dilakukan
baik di e-commerce terutama ya algoritma gitu-gitu tuh yang dibuat untuk merangsang kita sebagai pembeli untuk in a state of buy dan kita kehilangan kesadaran. Ya, ya. Sama, yang hebat dari dokumenter itu adalah dipaparkan, kenapa sih kita itu nggak boleh belanja tidak berkesadaran? Karena dunia kita ini isinya sampah fashion banyak banget. Ya, ya, gue setuju sama lo. Ini tuh balik loh bahwa tontonan Buy Now itu dimana dia memaparkan sebuah dokumenter tentang bagaimana pola belanja manusia zaman sekarang dibentuk oleh algoritma. Itu part dari mengurus diri loh. Iya. Dengan lo mengurus diri, kan kita sebenarnya mengurus diri itu mengajak hidup berkesadaran kan. Sini kini. Dengan lo lebih sadar, dengan lo lebih aware, lo lebih tahu apa yang sebenarnya lo beli. Walaupun 2 hari apa 3 hari yang lalu ya, sebelum gue last day, gue impulsive buying. Oh iya. Aku beli parfum 2, Dave. To make you feel good. Gak tahu, gue kayak rasanya tuh pengen aja buang duit, pengen kayak you need a sense of power. Yes, gue beli Le Labo sama beli Alchemist. And you don't even like perfume. Why? Gue tuh begitu keluar nyampe mobil gue gini, kenapa? Iya. You know, itu gue bener-bener kayak gila ya, gue segitu kalutnya, segitu kasrutnya, sampai gue nggak bisa kontrol diri gue. Like why? Iya. Dan kemarin again ya, di saat-saat gue masih dalam keadaan panic attack segala macam itu, salah banget gue ke mall sih. Jadi gue masuk ke toko itu, gue masuk ke Le Labo pertama. Tadinya cuma iseng doang, Dave. Iseng doang, gue cuman kayak gue mau lihat experience segala macam gitu-gitu. Gue beli pertama adalah aftershave balm. It's so good. Jadi itu kayak soothing gitu your ini abis cukuran. Gue pikir ya udah gue beli aja ini gitu. Terus abis itu gue ke meja yang parfumnya itu nyobain. Gue nyobain 1, 2, tiba-tiba itu meja penuh, Bo. Banyak orang. Terus gue panik, bingung. Akhirnya saya beli yang ini. Terus gue maju ke meja kasir, bayar segala macam. Begitu gue tenteng pulang, gue gini, why? Belum selesai sampai di situ, gue ngelewatin Lumine. Oh, toko Jepang yang di Ashita itu ya? Ya, gue ngelewatin situ lagi ada acara penuh. Panik lagi gue lewatin lurus gitu, nyampe ujung boothnya Alchemist. Terus gue gini, aku ngasok dulu di sini deh, agak sepi. Gue masuk situ, nyoba-nyoba, gue beli lagi. Terus gue gini, kenapa? Film dokumenter Buy Now itu layak teman-teman tonton ya, lah. Gue mau nudge dulu dong, Fitness First Indonesia sekarang mainan TikTok lo tuh, komentar selamat pagi geng duet, Fitness First mainan TikTok lo, Guys, di follow Fitness First Indonesia, guys. Ingat, dia yang akan mengakomodir gerakan olahraga kita 2 minggu sekali, guys. Gini ya, yang aku suka dari dokumenter kembali ke Buy Now itu ya, mereka at the end of the movie, mereka memberikan solusi yang ringan, sederhana, bisa dilakukan. Ya. Ya. Kalimat ajakannya, call to actionnya tuh adalah berhenti membeli barang yang hanya sekali pakai. Dan karena ketika lu buang, itu tuh cuman hilang dari pandangan mata lo aja. Lu tuh cuman memindahkan barang itu ke tempat lain. Ya. Ya. Jadi when you say kamu buang barangnya, nggak totally buang, Bo, gitu. Yeah. Ada ya, dan penggambaran mereka terhadap barang-barang yang kita buang itu end up-nya di mana itu
bagus banget penceritaannya, Wet. Membuat kita mikir itu lain kali sebelum beli baju, beli sepatu tuh. Beneran deh. Iya, 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 setuju gue, setuju. Tapi itu semua nggak akan bisa lo lakukan kalau lo nggak sadar, Bo. Yes, sama ya. Sama satu juga ya. Makanya buy quantity, Wet. Ya. Gue tuh, lu inget nggak waktu beberapa minggu lalu ya, ketika kita baru mulai nge-gym, kan gue nanya gini, gue tuh pengen beli baju gym deh, baju gym lokal apa ya, soalnya kan gue suka lihat di TikTok banyak banget baju gym lokal kan, dan murah-murah, gue tergoda dong. Terus kan gue nanya, kan geng duet ngasih rekomendasi, terus gue tuh berikrar dalam hati, gue biasa dong, gila-gila ikrar, gue pengen nyobain beli satu-satu. Terus yang terbaik, gue mau ceritain. Gue lagi membeli brand keempat dari rekomendasi teman-teman. 3 dari brand yang gue beli, Wet, belum gue cuci loh. Baru sekali gue pakai. Jahitannya brudul. I hate it loh. 70.000 sih, 150.000. Tapi maksudnya gue, why do you make things that don't last? Why? Kenapa sih nggak bikin yang kualitasnya baik? Bisa nggak sih bikin kualitas baik tapi harga terjangkau? Bisa nggak, Iwet? Coba jawab. Sulit, Kak. Oh begitu? Sulit. Ini sama prinsipnya dengan kalau lo ngomongin arsitektur. Arsitektur kan ada gaya minimalis ya. Orang beranggapan gini, kalau minimalis gitu mah pasti murah atuh. Salah. Justru ketika lo bicara soal minimalis, maka lo akan bicara soal kualitas. Acian dinding, sambungan-sambungan itu harus sempurna semua. Begitu pula juga dengan barang mahal. Barang mahal itu pengerjaannya soalnya craftsmanship. Itu tadi, dipastikan jahitan yang nggak brudul, bahan yang nggak rusak, dia akan bertahan lama. Lo ingat Lululemon lo? 7 tahun loh. Iya, dari 2002 lo gue pakai sampai hari ini. Ngerti kan? Kemarin Adi baru bilang tuh, Adi kan lagi di Singapura tuh, ikut Nest Daily Summit. Dia bilang gini, emang beda ya, t-shirt polos 200.000 sama jersey polos Lululemon $200. Tekstur bahan, jahitan, kualitas, it's different. Makanya balik lagi, ya berkesadaran lah kalau belanja apa-apa. Ini kayaknya banyak yang nonton kita tuh adalah pengusaha ya. Nggak bisa Kak, margin mepet. Iya sih, gue tuh kesel aja, Wet, gitu. Masa sih gue baru pakai kelas yoga sekali, jahitannya keluar, Bo. Iya. Sulit. Nah, what my point is, gue mengerti poinnya film documentary Buy Now itu, Wet, gitu. Karena sekali pakai, seneng belinya, murah, gue lihat konten kreator pakai, gue ikutan beli, terayu diskon, gue ikutan beli, sekali pakai, belum cuci, udah berudul, abis itu gue mau apain? Buang pasti, numpuk lah. Itulah sumbangsi gue terhadap sampah-sampah itu. Exactly. Tapi gini ya guys, buat teman-teman yang baru gabung di duet siaran pagi live TikTok pertama di Indonesia, mungkin kalian akan bilang, gue kemarin dapat DM soalnya, dibilang kita tuh terlalu judgmental, Dave. Aduh, masa? Ya, cuma gini, gue nggak nyalahin sih, it's okay, nggak usah dipikirin. Kita cuman mau mencoba untuk bicara jujur, dan kita mau mencoba untuk membiasakan memberikan fakta-fakta. We're not being judgmental. Iya, kadang-kadang memang kita suka kebablasan sih. I admit that and I'm so sorry for that. Tapi balik lagi ya, ketika lo mengetengahkan fakta-fakta kejujuran, banyak orang yang nggak suka. Iya, sudah pasti akan ada orang yang tersinggung. That's for sure. Betul. Ingat, bahkan ibu gue bilang gue kasar banget kalau ngomong. Gue nggak bermaksud untuk kasar, I'm just being straightforward, straight to the point aja. Gue nggak suka bungkus-bungkus gitu. Ngapain? Buat apa? Gue mesti
pleasing other people's feeling. Kalau kemudian itu tidak memberikan efek yang baik buat orang tersebut, gitu. Gue tahu gue akan ngomong ini dan pasti gue akan diserang. Kemarin gue forward ke lo soal satu selebriti yang menginterview pemain film yang lagi box office. Ya, ini kaitannya dengan balik lagi soal kejujuran ya. Gue mau menyampaikan fakta bahwa guys, tolong pengetahuan lu tuh jangan cuma selebar daun kelor. Dibuka wawasannya, explore, cari tahu. Karena kalau sampai nih, alhamdulillah, amin, puji Tuhan, lu punya platform yang gede banget, terus lu ngomong tidak berdasarkan fakta dan lu nggak tahu, malu bro. Yang diomongin adalah soal, again, gue tahu banget pasti gue akan dihujat. Nggak apa-apa. Tapi menurut gue anaknya harus belajar. Dibilang bahwa di Indonesia itu tidak ada teater musikal. Sementara komunitas musikal di Indonesia tuh kayaknya hidup banget deh. Hidup memang tidak besar. Ya. Ya, karena ada berbagai faktor penyebabnya. Tapi ada solid dan kreasi mereka bagus banget. Iya, iya betul. Only if you knew. Yes. Andai lo tahu gitu, maksud gue kayak, ya Allah dek, platform kamu gede banget. Kamu itu terkenal sekali gitu. Ya, mungkin terlalu generalisasi ya apa yang disampaikan. Ya, tapi bisa jadi ya, gue kan juga selalu mencoba untuk, mungkin dia gugup sekali atau dia overexcited. Sehingga ketika dia bicara, terus kemudian jadi tidak terkontrol. Iya, true. Ya. Nggak salah bahwa musikal yang dia bahas itu memang, setahu gue sih belum pernah ada main di Indonesia, tapi di Singapura pernah. Iya. Dan positifnya gini ya, mungkin anggaplah itu kalau kita pengen melihat dari sisi positif ya, anggaplah itu sebagai colekan bahwa memang di negara kita itu panggung drama musikal belum terlalu mendapatkan porsi yang baik seperti di negara barat. Mungkin itu kali arahannya, ya kan? Itu betul. Kalau itu betul, ya dong. Itu betul gitu. Iya, gitu kurang lebih. Makanya juga ya, that's also yang ingin gue komentari adalah gini. Makanya juga ya, kalau ada orang yang gini, tolong wawancara ini ya. Aduh aku tapi kayaknya aku tuh bukan host loh, aku bukan presenter, aku nggak bisa wawancara. Alah cuman wawancara aja, tinggal baca pertanyaan kok. Pikir-pikir dia sebelum dijebak. Karena once lo berbuat salah, it's only you darling. True, dan menurut gue zaman sekarang tuh agak lebih harus hati-hati dan lebih kejam dibanding dulu. Zaman kita kan dulu cuma TV ya Dave. Dari TV nanti ngerembetnya paling radio atau koran, ya nggak? Abis itu gone. Tapi di zaman digital seperti sekarang ini, potongannya tuh lari kemana-mana. Lebih kemana-mana gitu. Itu sih, jadi maksud gue, moral of the story, gue nggak bermaksud untuk kemudian menjelekkan dia, tapi lain kali do research. Ya, jadi lebih betul. Berhati-hati ketika bicara. Hubungannya adalah tadi kan Iwet bilang gini, ada yang DM bilang kalau kita tuh judgmental kalau di siaran. Terus dia cerita mengenai kesalahan interviewer itu yang kurang research. The connection is, gue cuman mau be clear supaya teman-teman tidak salah persepsi. Connectionnya adalah yang kita berdua biasa bahas di siaran, mungkin tidak 100% full fact. Tapi kita tuh berharap yang nonton dan mendengarkan siaran kita, kalau lu mendengar ada bahasan yang dibahas oleh Dave sama Iwet di siaran pagi, dan lu berminat, abis selesai siaran, you do your own research lah. Iya kan? Cari tahu, dan lu yang gali sendiri, ada rasa haus dan keingintahuan yang mendorong lo untuk mencari tahu. Kayak hari ini kita membahas mengenai berbelanjalah berkesadaran. Kalau emang lo punya panggilan ke situ,
lu nonton dokumenterinya, cari tahu gitu loh. Jangan 100% percaya apa yang diomongin sama dua orang gebles yang siaran pagi ini. Anggaplah siaran pagi kita ini tuh cuman jadi sentilan aja buat lu to do your own research gitu. Pemantik. There. Gitu, jadi balik lagi gitu, dianalisa lagi, dicek lagi. Kalau misalnya kita salah, kita terima loh, dikasih tahu itu salah loh kak, informasinya yang benar begini gitu. Iya, betul. Gitu sih. Betul. Senangnya hidup senang dan yang menurut gue tantangan ya Iwet ya. Tantangan hidup zaman sekarang. Gue sekarang ngerti kan, kemarin lu ngasih tahu gue, ngasih kirim konten. Sekarang itu orang membina community gitu ya. Sekarang gue ngerti Iwet, kenapa community itu jadi penting. Karena gue melihat ya, di dunia sekarang ini kan streams of information tuh banyak banget. It's quite difficult for us to keep up. Mencari pengetahuan tuh corongnya banyak. Dengan kita punya komunitas, kita punya temen, kita punya network, kita punya circle yang kita percaya, kita bisa bagi-bagi informasi. Mungkin Iwet lihat reels yang bermanfaat, Iwet share ke kita. Mungkin gue lihat headline pos kota yang menarik, gue bagi ke lu. Masih ada nggak sih koran pos kota? Udah gak ada ya? Gue juga nggak tahu nih, bahkan digitalnya gue nggak pernah kepapar loh pos kota. Dulu pos kota penting banget ya, Say. Bukan lagi, dijadiin bercanda kan. Lu tau dari mana kabar itu? Gue baca di pos kota katanya lu mau resign. Kan dulu gitu ya. Gitu ya. Kalau lu ada gosip-gosip apa gitu, kok lu tahu sih? Iya, ada di headline pos kota hari ini. Ya, saya dulu cita-cita ya saya pengen muncul di pos kota, Say. Udah ganti sekarang, Say pingin muncul di Volkatif, Say. Iya, Say. Ali Oncom kan terkenalnya di pos kota ya, Say. Bener, Say. Gila, ponakan gue si Ethan tuh, kita susah-susah cariin duit buat biar dia sekolah di sekolahan bener. Potong rambutnya kayak Ali Oncom. Sekarang, Say, duh, gue mending gatel pengen lihat, pengen gue jambak. Mulet dia kata, Say, mulet tuh. Anyway, iya kayak gitu. Iya kan, jadi my point is senangnya, itu toh ternyata punya community itu ya. Jadi kita tuh bisa bertukar berbagi informasi. Kalau kita terima reels, terima potongan headlines yang kita suka, baca, research gitu, ya kan? Lo jadi tahu lebih banyak. Jadi lu ngobrol sama teman-teman lu saat lagi ketemuan, gak cuma ngomongin orang, ngomongin cuaca, tapi lo ngomongin sesuatu yang meaningful terhadap kehidupan lo gitu. True. Ada yang nanya, Mas Iwet ada LinkedIn nggak sih? Ada dong. Cek aja Iwet Ramadan, search, ada. Apa sih LinkedIn itu? Lo berbagi apa di LinkedIn? Lucu deh, kemarin gue juga baca ini dari postingannya Adi Prabowo, teman kita. Adi kan kemarin habis conference Nest Daily. You know Nest Daily, right? Enggak. Nest Daily tuh orang, kayaknya dia US citizen, yang bikin rangkuman cerita pendek 1 menitan dari seluruh dunia. Tapi kayak berita-berita gitu, kayak misalnya Singapura itu paling jago dalam mengolah limbah bla 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 gitu ya. Terus dia bikinin tuh video 1 menitnya. So we got lots of information and knowledge from the account. Terus mereka kemarin bikin summit. Di summit itu dibilang soal pentingnya setiap orang menjadi content creator. Oh, yang perempuan itu ya, Nest Daily. Nest Daily laki. Terus Arabic gitu mukanya. Terus abis itu gini, tapi nggak semua orang bisa jadi content creator, right? Ya. Bikin video bingung apa segala macam, foto juga nggak lurus, udahlah. Di foto gayanya awkward, bingung tangan lah segala macam. Terus dia bilang gini, ada satu lagi sebenarnya yang juga sangat penting untuk lo kelola dengan baik, which is LinkedIn. So LinkedIn itu adalah platform semacam Facebook, tapi isinya adalah soal professional life-nya lo. Tetap konten yang lo bikin, entah misalnya kantor lo
atau project lo di kantor mendapatkan penghargaan apa, atau kantor lo lagi punya satu campaign apa, terus kemudian lo baru saja berkontribusi terhadap project apa, itu taruhnya di LinkedIn. Oh, brandnya jangan terlalu sering disebut, nanti sensi katanya TikTok. Enggak apa-apa. Jadi kurang lebih seperti itu gitu. Jadi terus dibilang gini bahwa if you are not a content creator, you are a professional, it's a very huge and powerful platform for you. Kayak CV tapi digital gitu. Oh, si LinkedIn ini ya. Yes, betul sekali. Dan tetap dalamnya adalah kontennya yang harus lo jaga kualitasnya. Gue kalau gitu gue nggak bisa bikin. Gue nggak mau bikin LinkedIn. Why? Apa? Gue kan nggak punya latar belakang kegiatan pekerjaan. Loh, kan lo bisa cerita lo sebagai host, sebagai MC, sudut pandang bagaimana lo menginterview orang. Kebanyakan abo sosial media. Mulai bingung, ntar kita duduk ya, pelan-pelan kita bedah ya. Gue kemarin kan ada geng duet yang ngasih rekomendasi aplikasi Goodreads. Lo pakai? Apa? Goodreads. Goodreads enggak gue. Gue penasaran, katanya itu kita bisa berbagi buku-buku bagus apa gitu yang mau dibaca. Gue download tuh, udah sebulan. Gue nggak ngerti cara pakainya. Yang menarik tuh Blinkist sebenarnya. Blinkist? Iya, tapi dia berbayar ya. Kalau Blinkist itu bukannya nama anaknya Ayu Ting Ting? Balkis, Bilkis. Same no? Apalagi Blinkist? Kalau Blinkist itu dia itu jadi dia kasihnya resume buku, Bo. Summary langsung. Itu penting kalau buat penyiar-penyiar macam-macam kita gini. Si Blinkist. Iya, atau orang-orang yang butuh ice breaking yang kalau nyambung pingin ngobrol. Kalau ngobrol pingin nyambung terus. Goodreads itu juga katanya gitu, ada summary-nya, tapi gue belum I still haven't get the hang of it. Iya. Gue langganan Blinkist terus abis itu gue tinggalin karena gue lebih senang baca full. Oh, daripada cuman sekedar potongan-potongannya. Karena kalau baca full gue bisa gali lebih dalam ketika ngobrol. Oke. Gitu. Oke. So, kita harus sudahi, sudah jam 8 lewat. Buat teman-teman, terima kasih hari Senin dilewatkan bersama kita. Ini adalah hari kedua bulan Desember, right? Ini adalah bulan terakhir di tahun 2024. Semoga kampanye hashtag mengurus diri kita sudah mulai pelan-pelan teman-teman lakukan. Please take our talks every morning with a pinch of salt. Ya, informasi yang teman-teman dengar, teman-teman dapatkan harus diterima dengan kesehatan akal budi. Tahun depan duet kayaknya bakal aur-auran deh. Ini apa lagi sih, Weti. Gue tuh nyari jadwal lu mau meeting aja nggak dapet, mau ngebahas Udah ada hari Selasa deh. Oh gitu? Iya, Selasa pagi. Makanya baca grup Ikro. Oke. Plus hari ini pengumuman nominasi untuk TikTok Awards. Lu emang ngejagoin siapa? Gak tahu. Cuma gue boleh. Kita pernah wawancara dia deh. Lendra Cikico kayaknya akan dapat. Oh iya? Lu tau dari mana? Gue lihat di TikTok dia terlibat kampanye di TikTok apa gitu. Kita pernah wawancara, inget gak yang dari Makassar, Iwet? Iya sih, benar. Lendra Cikico. Iya. Iya. Oke. Oke teman-teman, thank you. Fitness First nanya nih, geng duet nggak olahraga lagi nih? Olahraga, tunggu ya. Tadinya kita mau weekend depan, tapi kita sibuk jadwalnya. Fitness First, jangan cuma colek, mau bantuin lagi ya untuk geng duet ya.
Lah dia nanya soalnya dia mau bantuin lagi. Kita pindah yuk. Ya. Oh, kita pindah ke Taman Anggrek biar daerah Jakarta Barat bisa ikutan. Taman Anggrek, Weti, kan kemarin hasil polling mintanya di tengah. Ya jangan dong, kita keliling biar yang pada tinggal di Tangsel, di Pluit pada bisa ikut gitu. Mau gitu? Iya dong. Ya tanya fitness first-nya, kelasnya gede nggak di Taman Anggrek? Jangan-jangan kayak di Kemang. Kemang kecil sekali loh, Weti. Di Taman Anggrek tuh ada kolam renangnya. Mungkin kita bisa bikin olahraga akuatik. Oh, kita kayak Betty Tilarso gitu ya, Weti? Aerobik di kolam berenang gitu. Hah? Iya, Zumba di kolam. Kayak Nini. Aquatonik. Satu. Aqua apa kayak serade. Udah gak usah aneh-aneh deh, itu udah kombinasi yang tepat tuh, HIIT sama yoga, Bo. Pokoknya yang ruangan yoganya gede kayak di Sensi gitu kan enak, jadi nampungnya bisa sampai 40 orang. Iya. Ini satu hal dulu ya. Dave, boleh gue panggil gue Weti? Lo nggak ada yang boleh panggil gue Weti ya? Enak aja lo pada. Lo awas ya, gue panggil lo Weti, lo manggil gue Boti, awas lo. Kita tunggu ya colekan kita berikutnya ya untuk olahraga sama geng duet, awas lo. Dibantu kita ya. Oke deh ya. Dah, Cin. Bye.